7 anak laki-laki vampir, SM Entertainment ini kayak semacam memprediksi tentang yang unik dari TXT. Mereka itu punya kode Morse. Annyeonghaseyo cengdol, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi lo semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, juga untuk hari ini kita akan ngebahas tentang peringkat teori-teori dari grup K-pop generasi keempat yang menurut aku sulit nih. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut pembahasan selengkapnya. Nah, Cinggu, sekedar informasi saja ya. Dalam sebuah musik video, itu biasanya ada cerita. Nggak mungkin nggak ada cerita. Oke, pasti ada cerita dalam musik video mereka. Dan cerita dalam MP merupakan hal yang paling mencolok dalam MP K-pop, yang ngebuat MP-nya itu jadi lebih hidup. Buat yang bilang, itu kan cuma musik video, jangan lebay deh ada teori-teori gitu. Entah ini yang mecahin teorinya yang lebay, atau orang-orang yang menontonnya yang menurut aku males. Dan biasanya orang-orang yang bilang lebay seperti itu adalah orang-orang yang gak mau tahu apa arti dari MP mereka. Nah, Cinggu, perlu kalian tahu ya, di saat kita itu paham sama makna dari lagu dan juga makna dari musik video yang mereka telah buat, itu adalah cara kita gitu untuk menghargai seniman tersebut. Ngerti nggak? Jadi seniman nantinya akan merasa kayak benar-benar di-appreciate karena kita paham dengan pesan-pesan yang ada di MP mereka dan juga lagu mereka. Bukan hanya dengan cara streaming dan juga dengan cara yang lain, tapi menurut aku jika kalian pengen menghargai idol kalian, tolong pahami juga cerita-cerita yang ada dalam MP mereka dan juga tolong pahami pesan apa yang pengen mereka sampaikan dalam lagu-lagu mereka. Itu adalah cara untuk menghargai seorang seniman. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membuat peringkat tentang teori-teori dari MP K-pop yang sulit. Nah, untuk hari ini kita punya 5 grup. Yang pertama itu ada Treasure, yang kedua itu ada ENHYPEN, lalu ada TXT, berikutnya ada aespa dan juga NMIXX. Oke, langsung aja kita mulai dari peringkat kelima. Atau di peringkat ini adalah teorinya menurut aku nggak terlalu sulit ya. Lumayan ribet tapi menurut aku tidak terlalu sulit. Nah, untuk di peringkat kelima itu ada Treasure. Nah, Cinggu, kalian itu pasti tahu dong ya bahwa dalam film atau drama itu kan biasanya ada genre ya. Genrenya itu bermacam-macam. Ada genre yang horor, ada genre thriller, lalu ada juga genre science fiction, lalu ada juga genre romance, komedi, dan masih banyak lagi. Nah, khusus untuk Treasure, kebanyakan dalam MP-MP mereka itu mengandung genre drama dan juga romance. Untuk genre yang romantis pasti udah pada tahu genrenya itu seperti apa. Genre ini kayak lebih berhubungan tentang asmara seperti itu. Sedangkan untuk genre drama, tahu nggak sih genre drama ini maksudnya kayak gimana? Nah, buat yang belum tahu, genre drama ini itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Fokusnya itu lebih ke human interest dan banyak menyoroti hubungan antar manusia yang direfleksikan dalam kehidupan para tokohnya. Dan kebanyakannya untuk artis dari YG Entertainment, mulai dari Winner, iKON, Big Bang, habis itu Blackpink, itu juga kebanyakan genre mereka itu adalah tentang genre drama, yang mana MP-MP mereka itu lebih relate dalam kehidupan sehari-hari. Ngerti nggak? Dan biasanya apa yang telah mereka sampaikan dalam lirik lagu mereka itu dijabarkan langsung dalam MP mereka. Dan ini yang ngebuat teori dari artis YG Entertainment, terutama teorinya Treasure, itu tidak terlalu rumit untuk dipahami. Cukup pahami makna liriknya, pasti kalian itu langsung paham apa makna MP-nya. Gitu guys. Tapi Cinggu, yang unik dari Treasure adalah selalu ada kaitan antara yang satu dengan yang lain. Contoh nih kayak Boy, I Love You, sama Jigjin. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya teori mereka itu kayak nyambung menjadi satu. Ngerti nggak? Kayak episodenya itu nyambung. By the way, ayamnya rese ditambah dengan suara orang main musik, ditambah dengan orang yang renovasi, kayaknya makin ribut ya video kita untuk hari ini. But anyway, aku harap kalian itu dapat fokus dan apa yang aku sampaikan, dan juga jangan terlalu fokus sama hal-hal yang mengganggu tadi. Oke, I'm sorry for that. Aduh, jadi nggak enak sih sama kalian semua. Maaf ya, nggak nyaman ya. Dan Cinggu, sambung menyambungnya teori mereka ini juga dapat dilihat dari nama album. Jadi nama album mereka itu bukan sembarang nama ya, tapi memang kayak memiliki kaitan dengan sebelumnya. Contoh nih, The First Step Chapter 1, The First Step Chapter 2. Lalu yang terbaru adalah The Second Step. The First Step ini adalah season pertama. Kalau The Second Step itu berarti season kedua. Season kedua dari cerita mereka. Nah, untuk chapter 1 itu merujuk pada episode dari film. Buat yang udah nonton drama gitu ya kan, biasanya ada drama yang kayak memperkenalkan episodenya secara lebih khusus. Chapter 1 tentang mimpi, chapter 2 tentang putus asa. Sama kayak Treasure, chapter 1 tentang Boy, chapter 2 tentang apa, kayak gitu loh maksudnya guys. Udah paham gak sih by the way? Jadi Treasure itu kayak menjelaskan bahwa mereka itu kayak punya storynya itu seperti ke film gitu loh guys. Dan sekarang untuk filmnya Treasure itu sudah masuk ke season 2 karena udah ke second chapter.
Jadi cinggu, detail-detail kecil ini yang buat aku suka sama Treasure. Kayak mereka itu memperhatikan banget detail-detail yang ada untuk MP mereka. That's why I love it. Dan kita akan masuk ke peringkat yang keempat. Sebenarnya agak sulit sih untuk memilih peringkat keempat, karena di peringkat keempat ini juga semua teorinya agak sulit-sulit semua ya. Tapi pasti ada peringkat lah seperti itu. Nah, untuk peringkat keempat menurut aku NMAX. Oke, NMAX menurut aku masih lebih mudah lah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, untuk NMAX memang baru ngeluarin 1 MP, tapi jangan salah, jangan remehkan mereka. Teori mereka itu loh guys, bejibun. Dari video teaser sampai video MP yang 0.0 itu teorinya sambung menyambung menjadi satu. Dan untuk di teaser itu sebenarnya kayak pengenalan cerita mereka secara keseluruhan. Barulah dijabarkan dalam MP yang 0.0. Dan kayaknya banyak yang belum paham. Buat yang belum paham langsung aja deh nonton teori dari 0.0 ya. Nah, cinggu, kalau untuk Treasure genrenya kan genre drama ya. Nah, kalau untuk yang NMAX, genre mereka itu apa sih? Nah, untuk NMAX sendiri genre mereka itu lebih ke genre adventure dan juga genre fantasi. Buat yang belum paham tentang genre petualangan, aku jelasin ya. Untuk petualangan sendiri ini tuh berisi film-film yang menyajikan kisah perjalanan ataupun penjelajahan ke suatu tempat dengan membawa misi tertentu. Nah, misi tersebut bisa berupa mencari suatu benda, seseorang, ataupun jawaban atas sebuah peristiwa. Contoh nih, film petualangan besutan Hollywood yang paling laris antara lain Pirates of the Caribbean series and Indiana Jones series. Khususnya untuk NMAX, seperti yang sudah mereka spoilerkan melalui video teaser, mereka itu pergi ke sebuah lautan. Nah, lautan ini merupakan dunia yang telah mereka impikan nih cinggu. Karena mereka itu menyeberangi lautan, gak mungkin dong mereka itu pakai motor ataupun pakai mobil. Makanya mereka itu pakai kapal nih cinggu. Dan petualangan dari NMAX ini bakalan seru banget dan juga bakal menegangkan, karena dalam petualangan mereka itu akan menemukan berbagai hal. Jadi akan ada banyak hal yang akan mengganggu perjalanan mereka. Intinya teori mereka itu seru banget guys, serius. Kalau kalian ngikutin dari awal banget, kalian juga akan merasakan bagaimana petualangan dari member NMAX. Makanya aku suka banget sama teori mereka, serius deh. Dan kita akan masuk ke peringkat ketiga. Ini juga sebenarnya agak susah sih untuk milih peringkat ketiga ya, karena emang sulit banget guys teori mereka gitu. Nah, untuk peringkat ketiga ini ada ENHYPEN sih menurut aku. Untuk ENHYPEN, teori mereka itu emang bener kayak buat orang mikir atau muter kepala mereka. Karena memang teori mereka seribet itu nih guys. Nah cinggu, untuk ENHYPEN sendiri dikarenakan mereka ini adalah vampir. Terus genre mereka itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cocokkan dengan genre dari film Twilight. Kenapa kita cocokkan dengan genre film Twilight? Dikarenakan Twilight kan juga ceritanya tentang vampir-vampir gitu guys. Nah, untuk film Twilight sendiri, genre mereka itu adalah romance. Lalu ada juga fantasi, horor, melodrama, dan juga drama. Dan seperti yang sudah aku lihat di ENHYPEN, genre mereka juga memang bukan satu ya. Genre mereka itu kayak horor gitu sih. Habis itu genre mereka juga ke drama hingga menceritakan tentang fantasi juga. Jadi jangan heran ya cinggu kalau MP ENHYPEN pas kalian lihat itu kayak ngebuat kalian juga merasa sedih, merasa nyesek, dan ada di beberapa bagian kalian tuh akan dibuat takut dan juga menegangkan. Karena memang begitulah genre yang mereka bawa dalam MP mereka. Dan ini yang ngebuat kita saat nonton MP ENHYPEN itu nggak bosen loh. Kalian juga pasti tahu bahwa ENHYPEN itu kan punya webtoon. Nah, mengenai webtoonnya ENHYPEN ini sebenarnya sudah menjelaskan tentang teori mereka. Jadi buat yang masih belum paham sama MP-nya ENHYPEN, bisa baca ya webtoonnya. Siapa tahu di webtoon itu kalian tuh mendapatkan something yang selama ini ngebuat kalian tuh bingung. Nah, untuk webtoonnya ENHYPEN sendiri ini tuh menceritakan tentang 7 anak laki-laki vampir yang bertemu dengan seorang gadis dengan rahasia. Dan ceritanya itu nanti akan mengambil alur yang lebih baru daripada roman remaja biasa. Dikatakan pula bahwa ini akan menghidupkan kisah anak laki-laki vampir yang telah berjuang lama dan juga kesepian sebagai makhluk hidup perbatasan dan juga transenden. Yang buat teori ENHYPEN sulit menurut aku adalah karena cerita mereka yang pakai alur maju mundur. Kadang-kadang mereka itu kayak flashback guys. Kadang-kadang mereka itu udah berada di masa depan. Kalau kalian ngikutin dari era Given Taken, itu sebenarnya kayak awal juga buat mereka. Nah, dari sana kalian dapat melihat mereka itu pakai alur yang dari zaman dahulu kala banget. Mereka kayaknya hidup dari ribuan tahun atau enggak ratusan tahun yang lalu deh. Coba deh kalian lihat color grading. Untuk yang Given Taken itu kayak menjelaskan tentang masa lampau. Habis itu dari outfit mereka, dari riasan mereka, itu menjelaskan bahwa mereka emang udah hidup ratusan tahun lalu atau ribuan tahun lalu deh. Jadi cinggu, dikarenakan ENHYPEN ini kan pakai alur yang maju mundur ya. Ini yang ngebuat teori mereka itu sulit dan juga ngebuat kita agak puyeng saat mikirin ini ceritanya tentang apa sih. Makanya kalian tuh dituntut untuk terus fokus saat tonton MP-nya. Kalau kalian lengah dan juga nggak paham ini tuh lagi di masa depan atau lagi di masa lampau, kalian pasti bakalan bingung guys untuk mecahin teorinya gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke peringkat yang kedua. Untuk peringkat kedua ada aespa nih guys. Oke, sebenarnya agak susah untuk milih peringkat kedua atau satu karena menurut aku teori mereka sama-sama ribet dan juga bikin puyeng. Nah, alasan kenapa teori aespa menurut aku sulit karena mereka itu kan banyak menggunakan istilah-istilah baru nih guys yang masih belum banyak orang paham. Istilah yang mereka pakai itu mulai dari nebis, lalu istilah plate,
sinkhole, kwangya. Masih banyak banget istilah-istilah baru yang kita temui pas saat kita ngikutin aespa, dan itu ngebuat kita juga bertanya-tanya, ini tuh maksudnya apa sih Neng gitu ya kan? Karena emang ini tuh adalah istilah baru yang mereka ciptakan, dan juga kita kayak sulit gitu untuk memahami makna dari kata-kata tersebut. Nah Cinggu, yang buat aku suka sama teorinya aespa karena di MP mereka itu nggak cuma satu genre, tapi ada berbagai macam genre. Mulai dari genre adventure, genre fantasi, sampai genre science fiction. Gila nggak sih? Grup K-pop pakai genre science fiction itu jarang-jarang loh guys. Emang sih aku ngakuin juga bahwa aespa memang bukan yang pertama ya pakai genre science fiction. Udah ada beberapa grup K-pop yang pakai genre science fiction seperti itu. Contoh nih kayak Wonder Girls itu juga pernah pakai genre yang science fiction di MP mereka. Tapi ini Cinggu, untuk aespa yang aku salut adalah mereka itu konsisten untuk memakai genre science fiction. Dari awal mereka debut sampai nanti-nanti ini mereka itu akan tetap pakai genre tersebut. Dan ini yang ngebuat teori mereka itu lebih unik dibandingkan dengan yang lain. Gitu guys, ini adalah yang unik dari aespa. Dan mungkin ada dari kalian yang belum paham sama genre science fiction itu seperti apa, aku jelasin sedikit ya. Nah Cinggu, untuk genre science fiction atau fiksi ilmiah, ini itu adalah genre film fiksi yang menjelaskan tentang pengaruh sains dan juga teknologi bagi umat manusia. Batasan dari genre ini pun gak diketahui secara pasti, sehingga para sutradara bebas dalam menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam film yang menggunakan genre science fiction. Ciri-ciri untuk film yang bergenre seperti ini antara lain adalah berlatar waktu pada masa depan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dan kadang juga menggunakan setting tempat di luar angkasa agar lebih futuristik. Apalagi nih Cinggu, untuk artis SM Entertainment itu emang kerap kali menggunakan genre fiksi ilmiah. Sebelumnya ada juga Sunmini mereka yaitu NCT menggunakan genre tersebut. Dan gak cuma NCT doang sih, tapi ada juga Sunmini mereka yaitu EXO, Super M, sama siapa lagi ya. Pokoknya artis SM Entertainment itu kebanyakan pakai konsep fiksi ilmiah. Dan Cinggu, hebatnya adalah SM Entertainment ini kayak semacam memprediksi tentang perkembangan teknologi kedepannya. Contoh nih dalam aespa sendiri itu kayak meramalkan bahwa kemungkinan akan ada penciptaan virtual dari individu yang lain berdasarkan data-data yang telah diunggah ke sosial media. Data ini maksud dapat berupa informasi pribadi hingga foto-foto. Kalian tahu E-nya aespa? E-nya aespa itu diciptakan dari data-data yang telah kita unggah ke sosial media guys. Jadi SM Entertainment itu kayak memprediksi loh bahwa ini yang akan terjadi sama umat manusia ke depannya gitu. Dan untuk beberapa MP dari mereka itu juga kebanyakan memprediksi sih tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan untuk aespa sendiri, teori mereka itu menceritakan petualangan dari aespa bersama dengan aespa. Nantinya nih Cinggu, akan ada Black Mamba yang seperti menjadi villain dalam petualangan aespa. Dan Cinggu, di peringkat pertama itu ada TXT. Jadi Cinggu, untuk teori TXT emang aku akuin sulit banget. Dari sekian banyaknya teori MP K-pop yang ada, teori MP mereka adalah yang paling sulit untuk generasi keempat ya. Untuk generasi ketiga menurut aku yang paling sulit adalah banyak banget yang generasi ketiga yang sulit. BTS, G-Friend, Red Velvet itu teorinya sulit-sulit. Nah untuk yang generasi keempat menurut aku yang paling sulit adalah TXT. Dan sejauh yang aku tahu untuk TXT itu ada beberapa genre yang mereka gunakan dalam MV mereka, mulai dari genre keluarga, drama, adventure, dan juga genre fiksi. Yang buat teori TXT sulit menurut aku adalah sama seperti artis Big Hit seperti BTS. Itu mereka banyak pakai alur maju mundur, dan terkadang TXT ini kerap menceritakan secara spesifik penokohan masing-masing member. Makanya nih Cinggu, di setiap MP dari TXT itu ada tokoh utama dari MP tersebut. Yeonjun juga pernah jadi tokoh utama, Beomgyu juga pernah, Subin juga pernah. Intinya setiap MP itu pasti ada tokoh utamanya. Jadi kalau kalian nggak paham dengan penokohan dari masing-masing member, Beomgyu ini seperti apa, Yeonjun ini seperti apa, permasalahan Yeonjun seperti apa, permasalahan Beomgyu atau permasalahan Subin seperti apa, kalian itu dijamin sulit banget untuk mencerna teori dari TXT. Dan dikarenakan kebanyakan MP mereka itu tentang fiksi, kalian itu dituntut untuk punya wawasan yang luas tentang berbagai film dan juga drama-drama tentang fiksi. Kenapa kita harus punya wawasan luas tentang film fiksi? Karena Cinggu, kalau kalian sudah punya wawasan yang luas tentang hal tersebut, nanti kalian akan mudah gitu untuk mencerna ini ceritanya tentang apa sih. Contoh nih, dalam MP-nya TXT itu kan ada kapal, lalu ada juga Magic Island. Nah kalau kalian nggak punya pemahaman tentang film fiksi yang berhubungan dengan kapal ataupun Magic Island, ya kalian juga nggak bakalan paham gitu, kecuali ada yang ngasih tau kalian. Nah untuk kapal dan juga Magic Island seperti yang sudah kita bahas di teori-teori TXT, itu punya hubungan dengan Peter Pan dan juga Neverland. Intinya kunci untuk memahami teori TXT, punya wawasan luas, fokus, perhatikan permasalahan member, dijamin kalian itu pasti bakalan paham. Kalau nggak punya itu agak sulit juga sih untuk memahami. Bisa searching tapi agak sulit gitu untuk paham. Eits, jangan lupa, yang unik dari TXT, mereka itu punya kode Morse. Jadi ngerti nggak? Setiap mereka itu mau memberikan clue, nanti kita akan dikasih kode Morse. Pip 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 pip. Yang mana untuk kode Morse ini biasanya kan kita dapat temui gitu ya dalam dunia kepramukaan gitu. Aku juga dulu pernah ikut pramuka, jadi dapat tahu tentang kode Morse. Dan aku juga adalah salah satu orang yang
sangat mempelajari kode Morse banget. Siap. Ya, strip gitu kan. Jadi juga makanya aku agak sedikit paham sih tentang teorinya TXT. Nah, untuk TXT sendiri, cerita mereka itu diceritakan sebagai kelompok remaja yang punya satu visi, yaitu untuk menemukan lagu bintang. Dan masing-masing member juga diceritakan punya keunikan masing-masing atau kelebihan masing-masing. Ada yang punya tanduk hingga ada yang punya sayap. Dan well, Cinggu, dari kelima grup tadi, mana menurut kalian yang teorinya paling sulit? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, Cinggu sekarang aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.